Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salah satu informasi kami kali ini terkait 281 gram jenis sabu-sabu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya, Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebanyak 281 gram narkotika jenis sabu sebagai hasil barang bukti dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Parepare tepat di hari ulang tahun Persatuan Jaksa Indonesia ke-27. Berikut informasinya untuk Anda. Kejaksaan Negeri Parepare kembali melakukan pemusnahan barang bukti 281 gram lebih narkotika jenis sabu yang terdiri dari 36 perkara sejak September 2019 hingga Mei 2020 kemarin. Pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan tepat di hari ulang tahun Persatuan Jaksa Indonesia yang ke-27 ini dilakukan di halaman kantor Kejari Parepare. Kepala Kejari Parepare Amir Syarifuddin mengungkapkan, pemusnahan barang bukti senilai 280 juta rupiah ini dimusnahkan dengan cara di blender kemudian dibakar. Terkait hari ini adalah pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 36 berkas perkara. Acara ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun Persatuan Jaksa seluruh Indonesia. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap ada barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kita langsung musnahkan dengan mengundang para tokoh tindak termasuk yang terkait dengan instansi penegak hukum. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Parepare memusnahkan barang bukti sabu-sabu yang dikemas dalam bentuk mainan anak-anak dan produk makanan. Keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam wadah pembakaran. Beragam cara dilakukan oleh pengedar narkoba untuk memasarkan produk berbahaya mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk makanan siap saji. Hal tersebut diungkapkan Kejari dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba di kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Terlihat dalam proses pemusnahan, selain narkotika berupa sabu-sabu, beberapa barang bukti lainnya juga ikut dimusnahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin menjelaskan, bungkusan makanan tersebut merupakan barang bukti narkotika yang ditangani Kejaksaan Negeri Parepare berupa bungkusan produk makanan. Inilah modus atau cara baru para pengedar dalam melakukan penggelapan narkotika. Selain dari beberapa produk makanan, barang bukti lainnya juga merupakan mainan anak-anak dan keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam wadah pembakaran. Yang dimusnahkan itu adalah narkotika sebanyak kurang lebih 200,80 gram, diikuti dengan beberapa alat lainnya seperti pengisap narkotika, timbangan, kemudian ada beberapa kopi, Milo, dan beberapa biskuit. Itu salah satu cara mereka untuk meloloskan narkotika yang menunjukkan ke dalam kopi, ke dalam susu, dan ke dalam instan dan roti. Kalau itu bukti selama berapa bulan ini, Pak? Itu dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Mei 2020. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Perpustakaan Parepare akan menghadirkan layanan berbasis aplikasi guna memudahkan masyarakat mendapatkan layanan perpustakaan Parepare. Layanan yang dinamai e-Pus Parepare ini sudah dapat didownload melalui aplikasi Play Store. Guna memudahkan layanan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan Kota Parepare menyiapkan layanan berbasis digital yang memudahkan warga masyarakat untuk tetap menikmati buku-buku bacaan tanpa harus datang ke kantor Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare Jumadi SEMM di ruang kerjanya pada Senin 15 Juni 2020 mengatakan, sejumlah inovasi disiapkan tahun ini khususnya di Dinas Perpustakaan. Selain itu, untuk memudahkan warga masyarakat dalam pelayanan, Dinas Perpustakaan juga menyiapkan aplikasi e-Pus Parepare yang bisa di-download di Play Store. Dan diharapkan, melalui layanan perpustakaan digital yang mudah dan nyaman ini, warga masyarakat dapat dengan mudah menikmati layanan digital perpustakaan langsung dari HP, kapan dan di mana saja. Ada beberapa inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan. Di antaranya adalah perpustakaan digital. Jadi ini tahun ini program dan kegiatannya itu dilaksanakan. Itu jadi secara
pelayanan perpustakaan secara digital. Di samping itu melalui juga dengan internet, yaitu dengan cara kita masuk di Play Store, yaitu e-push. Jadi di genggaman kita, di Google kita, di HP kita bisa membaca di lain waktu dan sebagainya. Tinggal masuk dalam e-push Parepare. Jadi sudah ada juga e-push Parepare itu melalui web internet. Saya kira itu yang beberapa hal yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dalam rangka new normal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi-inovasi ini dimaksudkan untuk menarik minat warga serta meningkatkan minat membaca melalui perkembangan teknologi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Perpustakaan Kota Parepare akan memperketat protokol kesehatan bagi para pengunjung yang ingin datang ke perpustakaan kota. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada kondisi normal baru. Jelang penerapan kebijakan protokol new normal atau tatanan kehidupan baru, sejumlah organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Parepare terus mempersiapkan diri. Satu di antaranya Dinas Perpustakaan Kota Parepare yang telah berbenah menghadapi tatanan kehidupan baru dengan standar protokol kesehatan. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare Jumadi SEMM mengatakan pihaknya dalam rangka menghadapi new normal akan membuat standar operasional atau SOP protokol kesehatan mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hingga pengukuran suhu badan sebagai bagian dari pengoptimalan peran Dinas Perpustakaan dalam menghadapi era new normal. Wabarakatuh, bahwa kami Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare dalam rangka menghadapi new normal ini sehingga untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan khususnya pemustaka, maka Dinas Perpustakaan membuat SOP berdasarkan protokoler kesehatan. Jadi tadi sudah kita lihat saksikan bahwa pelayanan perpustakaan itu sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai masuk, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menjadi peraturan khususnya kepada para pegawai maupun pengunjung jika penerapan new normal diberlakukan. Protokol pertama, yakni menggunakan masker dan cuci tangan. Pegawai dan pengunjung yang hendak masuk ke kantor Dinas Perpustakaan juga akan diperiksa suhu tubuhnya serta barang bawaan, seperti tas disemprot dengan disinfektan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19, aktivitas belajar anak yang dilakukan di rumah secara online dinilai kurang efektif oleh sebagian orang tua siswa. Anjuran belajar di rumah dengan sistem daring atau online untuk para siswa sejak pandemi COVID-19 dinilai kurang efektif oleh sebagian orang tua siswa. Pasalnya, aktivitas belajar di rumah yang dilakukan siswa sejak pandemi COVID-19 tidak sama saat anak mereka belajar di sekolah. Bagi sebagian orang tua menganggap keseriusan anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah lebih tinggi dibanding saat mereka belajar di rumah. Selain itu, kendala jaringan juga menjadi faktor penghambat dalam memaksimalkan pembelajaran. Hal ini dirasakan oleh salah seorang orang tua siswa kelas 3 SD Negeri 31 Padaelo, Kelurahan Lemoy, Kecamatan Batu Kiki, Ibaba, yang ditemui saat sedang mengawasi anaknya yang sementara mengikuti aktivitas pembelajaran di rumah pada Senin 15 Juni 2020. Ibaba mengakui dirinya merasa kerepotan karena terpaksa harus mengabaikan sebagian tugasnya di rumah demi untuk menemani dan mengawasi sang anak saat mengikuti pembelajaran di rumah. Apalagi area tempat tinggalnya sekarang, jaringan internetnya juga belum begitu baik. Kalau di sekolah tidak main sama ibu-ibunya. Kalau di rumah main kalau belajar. Ini setiap hari ya dilakukan begini, Bu, belajar di rumah? Setiap hari ya? Ibaba berharap ada solusi pembelajaran yang lebih efektif yang bisa diupayakan oleh pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Saudara, Kementerian Sosial melakukan pemasangan stiker pada rumah warga yang menerima bantuan dari pemerintah. Labelisasi ini akan terus dilakukan di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare.
Untuk memastikan ketepatan penerima manfaat, pihak Program Keluarga Harapan atau PKH Kota Parepare terjun ke lapangan untuk mendata keluarga penerima manfaat. Pendataan dilakukan dengan cara memasang stiker di setiap rumah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyaluran bantuan dengan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Pemasangan stiker labelisasi ini akan dilakukan secara bertahap, khusus kali ini dilaksanakan di Kelurahan Lemoe. Bersama pemerintah setempat, pendataan dilakukan dengan cara door-to-door ke rumah-rumah warga prasejahtera. Pendamping program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Kota Parepare, Kartina Sudirman mengatakan, labelisasi telah dilakukan selama 3 minggu terakhir dan kali ini untuk Kelurahan Lemoe tercatat rumah warga yang prasejahtera akan dilabelisasi sebanyak 129 kepala keluarga. Labelisasi masih akan terus berlanjut hingga seluruh keluarga prasejahtera yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Parepare selesai dilakukan pemasangan stiker program Keluarga Harapan. Labelisasi lanjutan untuk Kelurahan Lemoe, yang mana hari ini untuk rumah PKH ada sekitar 129 rumah yang akan dilabelisasi untuk PKH. Sedangkan untuk dari dinas sendiri ada verifikasi lansia sebanyak 49 rumah yang dikecuali untuk anggaran APBD. Ini tujuannya apa sih Bu yang dilabelisasi? Agar labelisasi ini bertujuan agar memudahkan untuk memantau masyarakat bahwa rumah ini adalah penerima manfaat. Yang selama ini banyak yang mengeluh yang mana penerima, yang mana bukan. Makanya ini diharapkan masyarakat bukan hanya dari dinas sosial yang memantau penerima, tapi semua masyarakat elemen dan RT, RW, dinas, Babinsa. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.